Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 921. Ayah, kakek, bibi, hancurkan Tao. Semua orang melihat ke atas dan melihat ke pintu keluar dari surga ke-8. Di sana, berdiri seorang wanita. Jubah merah yang dikenakan wanita itu tampak seperti terbuat dari darah yang membeku. Warnanya sangat merah cerah tubuh. Di matanya, ada lautan darah dan guntur. Dan bentuknya ganas dan tidak normal. Penguasa 3 ruang kejahatan, Ru Yuan dan yang lainnya semuanya merasa ngeri. Penghancur lain datang. Pada saat ini, Ye Guan tidak tahu kapan dia bergegas ke sisi Kaisar Yong. Dia tiba-tiba menggenggam pedang perampokan berwarna merah darah dengan tangan kanannya guntur. Tanah mundur ribuan kaki berturut-turut. Ye Guan hendak melangkah maju lagi, tetapi dihentikan oleh Kaisar Yong. Ye Xiaomo mendekat. Kekuatan ini melampaui apa yang dapat kamu lawan saat ini. Ye Guan berhenti, sangat cemas. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang King Xuan terbang langsung ke Kaisar Yong. Senior, kamu bisa menggunakan kekuatan pedangku. Kaisar Yong memandang pedang King Xuan di depannya. Dia tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang King Xuan. Ledakan, saat dia memegang pedang King Xuan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, dia menebas keras pedang perampokan di dadanya dengan tangan kanannya. Bang, dengan serangan pedang ini, pedang perampokan berwarna merah darah hancur di tempat, berubah menjadi aliran energi berwarna merah darah yang bergetar. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yong memandang pedang King Xuan di tangannya dengan ekspresi serius. Ye Guan dan yang lainnya semuanya muncul di samping Kaisar Yong. Kaisar Yong berkata dengan suara yang dalam, "Teman kecil Ye, pedang ini terlalu kuat. Lebih baik menggunakannya dengan hati-hati. Jika kamu menggunakannya lebih sering, kamu akan menjadi ketergantungan pada itu, yang akan mempengaruhi hati dan kesucianmu." Ye Guan mengangguk, kata-kata para senior harus diingat oleh para junior. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan buah roh Dao dan memberikannya kepada Kaisar Yong untuk diminum. "Senior, sembuhkan lukamu dulu." Kaisar Yong tidak menolak. Setelah mengambil buah Dao Ling, dia menyerahkan pedang King Xuan kembali kepada Ye Guan. Ye Guan hendak berbicara tetapi berhenti. Kaisar Yong tahu apa maksud Ye Guan, dan langsung berkata, "Bukannya aku terlalu bertele-tele. Hanya saja aku bukan pendekar pedang, dan pedang ini tidak akan banyak membantuku. Terlebih lagi, jika aku menggunakan pedang ini, itu akan seperti berjalan di jalan raya, yang akan berbahaya bagiku." Ye Guan berpikir sejenak, mengangguk, lalu mengambil pedang King Xuan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa istana jahat ketiga di langit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu masih bisa menerobos?" Kaisar Yong perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah master dari aula ketiga jalan jahat, yang perlahan berjalan ke arahnya, dan menggelengkan kepalanya. "Meskipun aku memotong pedang malapetaka, pedang itu masih meninggalkan malapetaka di tubuhku. Bahkan jika aku membersihkannya, bahkan jika aku kehilangan kesengsaraan di tubuhku, dia tidak akan memberiku kesempatan untuk menerobos lagi." Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan orang ini masih di atas Kaisar Zhou Dao. Masih di atas Dao Kaisar Zhou. Mendengar kata-kata Kaisar Yong, ekspresi semua orang di sekitar Ye Guan menjadi gelap. Kekuatan Kaisar Zhou sudah sangat kuat, dan kekuatan penguasa 3 aula jahat masih di atasnya. Pada saat ini, bahkan Li Suifeng dan Ru Yuan, 2 pria yang sangat berkuasa, sudah sedikit putus asa. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja melihatnya keluar dari surga ke-8.
apakah dia orang dari surga ke-8? Pada saat ini, Li Suifeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia tidak dipenjara, dia menerobos penghalang. Saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Tetapi kami tidak bertengkar. Dia langsung pergi ke surga ke-8. Terobosan, kamu memandang Master Aula ketiga alam jahat. Setelah pihak lain keluar, matanya selalu tertuju pada Kaisar Yong. Matanya benar-benar tidak memiliki emosi sama sekali. Dan ketidakpeduliannya membuat orang bergidik. Bukan manusia, jalan jahat, dia pernah menemui alam jahat sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat alam jahat yang begitu kuat. Adapun si jahat di alam semesta sejati, dia telah ditekan, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Saat penguasa istana jahat ketiga perlahan keluar, semua orang di tempat tersebut melihat ke arah penguasa istana ketiga yang baru saja keluar. Tian Wuxi dan yang lainnya sangat senang. Jika tidak ada orang kuat dari aliansi jahat ini yang keluar, begitu Kaisar Yong menerobos, siapa di lapangan yang bisa melawannya? Kaisar Zhou jelas tidak bisa melakukannya. Sebelumnya, ketika mereka melihat Kaisar Yong akan menerobos, mereka benar-benar putus asa. Kekuatan alam pembukaan Dao begitu menakutkan. Jika dia dibiarkan menerobos lagi dan mencapai tingkat penghancuran Dao, apa yang akan terjadi? Belum lagi Kaisar Zhou Dao. Saya khawatir bahkan kedua Kaisar Zhou Dao tidak dapat menghentikan Kaisar Yong ini. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bisa membuka jalan untuk menghancurkan jalan. Begitu dia mencapai jalan kehancuran, dia pasti tidak akan terkalahkan di level yang sama. Untungnya, masih ada orang di aliansi jahat. Tian Wuxi melirik Tian Wuxin di bawah. Menyadari tatapan leluhurnya, Tian Wuxin buru-buru memberi hormat dengan hormat. Tian Wuxi berkata dengan hangat, Anda membuat pilihan yang baik. Setelah kejadian ini selesai, Anda akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Tian Wuxin segera gembira dan buru-buru menyembah. Ketidaknyamanan sebelumnya karena tubuhnya hancur langsung terhapus. Tian Wuxi menoleh ke belakang, menatap Li Ming tidak jauh dari sana, dan mencibir. Li Ming mengabaikan tatapan Tian Wuxi. Dia memandang Ye Guan dari kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Kaisar Zhou melirik ke arah penguasa tiga aula jahat dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Master Aula ketiga. Master Aula kedualah yang merekrutnya untuk bergabung dengan aliansi jahat, namun dia belum pernah melihat Master Aula ketiga ini sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sedikit terkejut saat melihatnya hari ini. Kekuatan ini memang cukup bagus. Pada saat ini, dengan semua orang menonton, penguasa tiga istana jahat tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang perampokan berwarna merah darah mengembun dari telapak tangannya. Menusuk, saat pedang kesengsaraan muncul, guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh domain Deng Tian. Guntur dan kilat ini menyelimuti seluruh domain Deng Tian seperti jaring, dan tekanan mengerikan dari guntur kesengsaraan terus datang dari langit dan langit. Bumi tiba-tiba muncul, sangat menakutkan. Semua orang merasakan kekuatan malapetaka yang mengerikan ini, yang jauh lebih kuat dari Kaisar Zhou sebelumnya. Semua orang terkejut. Bahkan Kaisar Zhou Dao terlihat lebih serius dari sebelumnya saat ini, jelas sekali. Dia masih meremehkan kekuatan jalan jahat di depannya. Di langit, penguasa tiga istana jahat tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Mata Kaisar Yong tiba-tiba menyusut, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut langsung menyapu Ye Guan dan yang lainnya mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Kemudian,
Terlepas dari luka di dalam tubuhnya, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Dao menghancurkan tinju dewa. Dengan pukulan ini, gelombang kekuatan mengerikan menyapu seperti letusan gunung berapi, menghadang pedang. Ledakan, begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, pukulan dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dalam sekejap, dan Kaisar Yong mundur ratusan ribu kaki dalam sekejap. Namun, begitu dia berhenti, aura mengerikan kembali keluar dari tubuhnya. Memaksa terobosan lagi, Kaisar Yong mengepalkan tangannya erat-erat, rambut panjangnya berkibar, dan paksaan yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Aura menjadi lebih kuat dan menakutkan setiap saat. Ledakan, pada saat ini, guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Kaisar Yong dan kemudian hancur, tetapi tidak dapat dimusnahkan. Setelah memaksa monyet guntur keluar dari tubuhnya, aura Kaisar Yong melonjak lagi. Dia tahu betul bahwa tiga Master Aula di depannya berbeda dari Kaisar Zhou Dao. Kekuatan ketiga Master Aula ini jauh melebihi Kaisar Zhou Dao dari tiga Master Aula sama sekali. Harus menerobos, melihat pemandangan ini. Li Suifeng tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, pinjamkan aku pedangmu, dan aku akan menundanya untuk Kaisar Yong." Ye Guan tidak ragu-ragu. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangan Li Suifeng. Saat berikutnya, Li Suifeng berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menebas tiga penguasa istana yang jahat. Melihat Li Suifeng datang untuk membunuh dengan pedang, kilatan rasa jijik melintas di mata penguasa aula kejahatan ketiga, dan dia mengangkat tangannya dengan pedang. Lampu pedang menyala. Ledakan, pedang di tangan penguasa aula kejahatan ketiga hancur, tetapi Li Suifeng sendiri mundur ratusan ribu kaki. Melihat pedang kesengsaraan di tangannya hancur, jejak keterkejutan muncul di mata penguasa aula kejahatan ketiga, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga tidak mengejar Li Suifeng. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Yong yang auranya meningkat pesat tidak jauh dari sana. Dan di tangannya, pedang perampokan lainnya terkondensasi. Kita tidak bisa membiarkan orang ini menerobos. Penguasa aula kejahatan ketiga menghilang secara langsung. Saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah telah mencapai depan Kaisar Yong. Tetapi pada saat ini, Li Suifeng sekali lagi berdiri di depan Kaisar Yong keluar dengan pedangnya. Ledakan, kedua lampu pedang itu hancur, dan Li Suifeng sekali lagi tersingkir. Tapi kali ini, saat dia terbang, guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke tubuhnya, dan tubuhnya meledak inci demi inci tangan dengan tangan kanannya. Pedang itu bergetar. Ledakan, petir di jiwanya langsung hancur. Jika dia tidak memegang pedang King Xuan di tangannya, pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Di kejauhan, master dari tiga aula juga terguncang mundur ribuan kaki. Setelah dia berhenti, dia melirik ke tangan kanannya, yang menjadi sedikit tidak nyata. Saat ini, semua orang memperhatikan pemandangan ini. Dia tiruan, di lapangan, tiba-tiba seseorang berteriak, "Kembaran!" Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Ru Yuan dan yang lainnya berubah drastis. Kembaran, sangat kuat, tapi itu bukan tubuh aslinya. Tidak hanya semua orang di pihak Ye Guan, tetapi Kaisar Zhou juga sedikit tidak percaya saat ini. Wanita ini sebenarnya hanyalah tiruan, bukan tubuh asli. Yang paling penting adalah jika wanita itu tidak terluka oleh pedang. Bahkan dia tidak akan bisa mengatakan bahwa wanita itu adalah tiruan. Ekspresi Dao Kaisar Zhou menjadi sedikit serius. Dia telah meremehkan penguasa aula ketiga misterius dari alam jahat ini. Dan guru aula kedua yang saya temui sebelumnya. Memikirkan hal ini,
ekspresi Kaisar Zhou tiba-tiba menjadi lebih serius. Tidak jauh dari situ, Ye Guan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Master Aula ketiga hanyalah tiruan. Kekuatan klon tersebut sebanding dengan Kaisar Zhou. Saat ini, hal yang paling membahagiakan adalah Wu Xi dan yang lainnya hari itu. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tak terduga. Awalnya aku mengira ketiga Master Aula itu adalah tubuh asli mereka. Tapi aku tidak menyangka kalau mereka hanyalah klon. Klonnya sangat kuat. Betapa menakutkannya jika itu adalah tubuh aslinya. Tian Wuxi, Wu Maxing dan yang lainnya semuanya memiliki senyuman di wajah mereka. Dan batu gantung di hati mereka akhirnya jatuh pada saat ini. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Keduanya melirik Li Ming di kejauhan. Ketika mereka melihat wajah Li Ming suram seperti air, mereka berdua tidak bisa menahan tawa, merasa sangat bahagia di dalam hati. Mereka berdua melihat lagi ke arah Li Han, yang memiliki wajah muram, dan tersenyum lebih tidak bermoral. Sebagai pendiri suatu klan, apa yang paling Anda takuti? Wajar saja jika ia takut dengan kemunculan orang-orang idiot di generasi mendatang, karena jika orang idiot muncul, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi keluarganya. Dan hawa dingin yang parah di depan saya tidak diragukan lagi merupakan kantong jerami terbesar di antara kantong jerami. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar Yong di kejauhan, dan pada saat ini, dia telah mencapai setengah langkah dari membersihkan jalan hingga memusnahkan jalan. Sebuah terobosan akan datang. Li Suifeng menatap penguasa istana ketiga alam jahat, tetapi pada saat ini, penguasa istana ketiga alam jahat tidak melakukan gerakan apapun. Melihat pemandangan ini, Li Suifeng mengerutkan kening. Ye Guan juga merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, tangan kanan Kaisar Zhou Dao perlahan terkepal, dan dia secara alami tidak akan membiarkan lawannya menerobos saat ini. Ledakan, pada saat ini, aura Kaisar Yong melonjak lagi. Terobosan sudah dekat, namun di kejauhan, penguasa tiga istana jahat telah menjadi ilusi. Semua orang bingung. Kaisar Yong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Saat ini, momentumnya mencapai puncaknya. Klik. Pada saat paling kritis ini, penguasa tiga istana jahat tiba-tiba menghilang seperti asap biru. Saat berikutnya, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita dengan gaun berwarna merah darah perlahan keluar. Mayatnya ada di sini. Li Suifeng tidak ragu-ragu, dan segera membakar jiwanya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, langsung membunuh tiga penguasa istana jahat. Kilatan rasa jijik melintas di mata penguasa istana jahat ketiga, dan dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur, dan Li Suifeng langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya menjadi ilusi dan transparan. Jika bukan karena pedang King Xuan yang melindungi jiwanya, dia akan hancur total. Meskipun dia tidak hancur total, dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya saat ini. Di kejauhan, penguasa tiga istana jahat tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna merah darah menusuk langsung ke dada Kaisar Yong. Penguasa aula ketiga alam jahat menatap Kaisar Yong di depannya. Tanpa emosi apapun di matanya, apakah Anda layak menjadi musuh aliansi alam jahat kita? Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang di tangan kanannya dan memutarnya dengan keras. Kaisar Yong langsung diangkat oleh pedang tersebut, dan kemudian tubuhnya digantung di udara oleh pedang tersebut. Kaisar Yong perlahan menutup matanya. Xiao Yuye, maafkan aku sudah mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu,
dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan tubuh serta jiwanya yang terbakar tiba-tiba mulai membesar. Untuk menghancurkan diri sendiri, melihat pemandangan ini, Ye Guan di kejauhan merasa ngeri dan tiba-tiba meraung, "Ayah! Ayah!" Saat ini, Wu Xin tiba-tiba dengan sinis berkata, "Hari itu, panggil aku ayah, saat ini, percuma memanggilku kakek." Ye Guan tampak gila dan meraung lagi, "Kakek!" Klik, klik, dua retakan ruang dan waktu tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, di sisi kanan langit, seorang pria berkemeja biru dan jubah panjang perlahan berjalan keluar. Di sebelah kiri, di sana, seorang pria berkemeja putih perlahan keluar. Semua orang mengerutkan kening, siapakah dua orang ini? Pada saat ini, di samping pria berkemeja putih dan jubah panjang, ruang dan waktu terbelah lagi, dan saat berikutnya, seorang wanita dengan rok polos perlahan keluar. Di kejauhan, penguasa istana ketiga alam jahat menoleh untuk melihat mereka bertiga. Seolah-olah dia sedang melihat semut, seluruh keluarga ada di sini. Tepat pada waktunya, saya akan menguburkan keluargamu bersama. Saya tidak keluar pada May Day. Saya mengetik seperti orang gila di rumah, dan semua naskah keluar. Saya kelelahan dan kelelahan. Saya berharap semua orang menikmati menonton May Day dan bersenang-senang. Terakhir, ada tiket bulanan yang dijamin setiap bulannya. Silakan pilih tiket bulanan yang dijamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Babak 922. Wanita dengan rok polos itu biasa saja. Seluruh keluarga dikuburkan bersama. Mendengar perkataan penguasa aula kejahatan ketiga, pria berkemeja biru tiba-tiba tertawa. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, pria berkemeja putih di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayah, biarkan saja. Aku melakukannya." Pria berkemeja biru menoleh ke arah pria berkemeja putih dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Pria berkemeja putih menoleh untuk melihat ke arah penguasa tiga aula jahat tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Kaisar Zhou Dao tidak jauh dari sana tiba-tiba berjalan keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ayah Ye Guan?" Pria berkemeja putih menatap Ye Guan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Ayah, kamu Guan?" Kaisar Dao Zhou memandang pria berkemeja putih dan berkata sambil tersenyum, "Saya dengar Anda adalah ahli Dao." Pria berkemeja putih berkata dengan penuh minat, "Ada saran?" Kaisar Dao Zhou menatap pria berkemeja putih. "Aku sangat benci nada bicaramu yang sok dan ekspresi ringan dan lembutmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Kekuatan menghancurkan Tao menyapu seluruh langit. Dia merasa harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Jika tidak, pusat perhatian akan dicuri oleh penguasa tiga istana jahat. Hari ini adalah halaman rumahnya sebagai Kaisar Zhou. Tidak ada yang bisa mencuri perhatiannya. Dengan pukulan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Dia ingin membunuh pria berkemeja putih di depannya dengan satu pukulan dan mendapatkan kembali keagungannya. Menghadapi pukulan mengerikan Kaisar Dao Zhou, di kejauhan, pria berkemeja putih hanya tersenyum lembut lalu menunjuk. Berdengung, saat suara pedang bergema, pedang ditusukkan langsung ke dahi Kaisar Zhou. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari pukulan Kaisar Dao Zhou penghancur Dao menghilang tanpa jejak, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Hilang, mata Tian Wuxi sebesar telur sapi. Wu Masing tetap di tempatnya seolah-olah sedang disadap.
pikirannya menjadi kosong. Tapi hari itu, wajah Wu Xin pucat, dan hatinya sedingin es. Adapun Kaisar Peti Mati, pada titik tertentu, dia diam-diam berdiri di belakang Ye Guan dan yang lainnya. Sekilas mereka terlihat seperti sebuah geng. Setelah Li Ming tertegun sejenak, dia langsung melompat dan menghampiri Wu Xi dan Wu Ma Xing hari itu. Dia tersenyum cerah dan memutar pantatnya. "Kalian berdua, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu jelek? Seperti ibumu sendiri yang meninggal. Ayo tersenyum, hahaha." Tian Wu Xi, hukuman kuda penyihir. Tidak jauh dari situ, ketika penguasa aula ketiga jalan jahat melihat Kaisar Dao Zhou dipaku di tempat dengan pedang, dia mengerutkan kening dalam-dalam, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kaisar Dao Zhou menghancurkan Dao. Meskipun ada air, itu tetaplah Dao. Bunuh Dao seketika dengan satu pedang. Ekspresi master dari aula kejahatan ketiga berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap pria berkemeja putih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan kekuatan pria di depannya. Penguasa Dao Dazu dan yang lainnya juga terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka Kaisar Zhou Dao akan dibunuh secara langsung. Kalahkan dia. Ayah kandung ini sebenarnya sangat pandai bertarung. Citian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan melirik ke arah Tianqi dan yang lainnya yang juga terkejut tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan kaget. Ketiga orang di sini adalah orang-orang kita sendiri, orang-orang dari kuil Ventian. Tuan Dao, Perdana Menteri Yuan, dan Kaisar Zhou semuanya memandang Citian dengan wajah heran." Citian tersenyum tipis dan berkata, "Ayah Tuan Muda Ye, itu adalah ayah Citian saya." Setelah mengatakan itu, Citian tercengang, brengsek. Apa yang orang tua itu katakan? Setiap orang. Ye Guan mengabaikan semua orang. Dia datang ke sisi Kaisar Yong, dan kemudian menggunakan pedang King Xuan untuk melindungi jiwa Kaisar Yong. Melihat jiwa Kaisar Yong dilindungi oleh pedang King Xuan, Ye Guan menghela nafas lega. Dia buru-buru mengeluarkan buah roh Dao dan memberikannya kepada Kaisar Yong untuk diminum. Lalu berbalik dan memandang Kaisar Zhou Dao tidak jauh dari sana. Pada saat ini, mata Kaisar Zhou Dao terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya, dan dia merasa seperti tersesat. Dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sudah gila. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, dia benar-benar gila, satu pedang. Dia adalah perusak Tao. Apakah dia baru saja dibunuh oleh pedang? Bagaimana ini mungkin? Saat itu, pria berkemeja putih tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagaimana ekspresimu? Apakah kamu tidak puas?" Sebelum Kaisar Zhou dapat berbicara, pria berkemeja putih itu berkata lagi, "Kalau begitu ayo bertarung lagi." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan cahaya pedang di tubuh Kaisar Zhou Dao naik ke langit, dan Kaisar Zhou Dao segera kembali normal. Wajah semua orang penuh dengan keheranan, dan mereka semua tidak dapat memahami cara kerja pria berkemeja putih itu. Pria berkemeja hijau melirik pria berkemeja putih dan tertawa, "Anakku, kamu manis sekali." Pria berkemeja putih, di kejauhan, setelah merasa telah kembali normal, ekspresi Kaisar Zhou tiba-tiba menjadi sangat ganas. Menyinggung, pria di depannya sebenarnya sedang menghinanya. Sejak dia menjadi terkenal, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dalam kemarahannya, mata Kaisar Zhou memerah, dan wajahnya ganas dan bengkok, seperti binatang gila. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, mengangkat kepalanya dan meraung, tubuhnya langsung terbakar, dan aura kehancuran dunia yang mengerikan langsung melanda semuanya.
alam semesta langit dan bumi. Tapi itu belum berakhir, dia mengambil satu langkah maju. Ledakan, nyala api lain keluar dari tubuhnya. Bakar jiwa, ketika tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Aura Kaisar Dao Zhou tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Hanya paksaan yang dia pancarkan. Bahkan beberapa orang kuat di alam pembukaan Dao tidak dapat menahannya. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di tempat itu merasa ngeri dan mundur dengan keras. Takut mereka akan terpengaruh oleh aura kuat yang dipancarkan oleh Kaisar Dao Zhou. Kaisar Dao Zhou memelototi pria berkemeja putih di cakrawala dan berkata dengan galak, "Aku akan merobekmu hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia meninju dengan keras. Ledakan, hancurkan Tao dengan satu pukulan. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai pukulan terkuat dalam sejarah Kaisar Dao Zhou. Kekuatan satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh orang kuat di alam Kaidao. Ketika orang-orang kuat di sekitar mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ngeri dan mundur lagi, karena takut mati. Pada saat ini, pria berkemeja putih tiba-tiba mengangkat jarinya, dan cahaya pedang jatuh dari langit dan menghilang dalam sekejap. Tertawa, pedang lain menusuk kepalanya. Kaisar Dao Zhou terpaku di tempatnya, dan kekuatan pukulannya menghilang tanpa jejak. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Satu pedang, Kaisar Dao Zhou terbunuh seketika dengan satu pedang lagi. Pada saat ini, Wu Xi dan yang lainnya merinding di sekujur tubuh mereka hari itu. Darah di tubuh mereka sepertinya telah membeku dan berhenti mengalir. Jantung mereka seperti dijepit oleh catok, benar-benar berhenti berdetak pada saat ini, semacam ketakutan. Perasaan itu menyebar dengan ganas dari lubuk hatiku yang terdalam seperti tanaman merambat, dan kemudian menyerang seluruh tubuhku dalam sekejap. Mi Dao terbunuh seketika, apalagi perusak ini masih membakar jiwa dan raganya. Masih terbunuh seketika dengan satu pedang. Pada saat ini, pandangan dunia mereka benar-benar runtuh, begitu pula keyakinan mereka. Menghancurkan Tao seperti semut, tidak hanya Tian Wuxi dan lainnya, tetapi Li Suifeng dan lainnya juga memiliki pikiran kosong saat ini. Itu bukan kucing atau anjing, tapi alam kehancuran. Di depan pendekar pedang berkemeja putih ini, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Sungguh keterlaluan. Dazu dan yang lainnya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Sepertinya bukan masalah besar untuk mengenali ayahku." Setiap orang, di kejauhan, penguasa istana kejahatan ketiga sedang menatap pria berbaju putih. Pada saat ini, kekerasan dan niat membunuh di matanya jauh lebih sedikit, dan lebih serius dan menakutkan. Kekuatan pria berkemeja putih ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia melirik wanita dengan rok polos yang berdiri diam di samping pria berkemeja putih, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin, pada saat ini, Kaisar Zhou Dao di kejauhan tiba-tiba berbicara. Dia memandang pria berkemeja putih di langit seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Saat ini, dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dia, Kaisar Dao Zhou, sebenarnya terbunuh seketika. Saat itu, dia tidak terkalahkan oleh orang-orang pada suatu zaman. Dia baru saja melewati peradaban Tianxing. Saat itu, siapa di dunia ini yang tidak takut dengan nama Kaisar Zhou Dao? Namun saat ini, dia terbunuh seketika, bahkan tidak mampu melawan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada orang yang pernah meramal nasibnya,
dia pada akhirnya akan mendapat masalah dalam hidup ini. Malapetaka, Kaisar Zhou tiba-tiba tertawa, menertawakan dirinya sendiri. Sungguh konyol jika saya berpikir sebelumnya bahwa bencana tidak boleh dihindari, tetapi harus dihadapi secara langsung. Sekarang sepertinya itu benar-benar sebuah lelucon. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Dao Zhou perlahan menutup matanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya yang dipanggil olehnya semuanya menatapnya. Seperti cahaya di punggungku, orang-orang ini awalnya diundang untuk menemuinya, Kaisar Dao Zhou, untuk mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi pada saat ini, dia terbunuh seketika. Rasa malu dan marah yang belum pernah muncul sebelumnya menyebar seperti gelombang pasang dari lubuk hati Kaisar Zhou. Kaisar Zhou tidak tahan lagi dengan penghinaan, rasa malu dan kemarahan, jadi dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dahi dirinya sendiri. Ledakan, jiwa hancur, bunuh dirimu. Di lapangan, semua orang terdiam. Sosok generasi yang tiada taranya bunuh diri karena tak sanggup menanggung penghinaan. Sungguh menyedihkan. Di kejauhan, hari itu Wuxi dan yang lainnya menjadi sadar setelah melihat Kaisar Dao Zhou bunuh diri, dan setelah mereka sadar, mereka mulai putus asa lagi. Keputusasaan yang mendalam, menyerah sekarang. Tidak realistis, bertarung sampai mati. Bagaimana Anda bisa bertahan? Belum lagi mereka hanyalah tiruan virtual sekarang. Meski tubuh asli mereka ada di sini dan mereka masih dalam kondisi puncak, mereka tetap tidak bisa bertarung. Karena mereka jauh lebih rendah dari Kaisar Zhou Dao di puncaknya. Tetapi Kaisar Zhou Dao langsung terbunuh seketika. Segera, semua orang melihat ke arah master dari aula kejahatan ketiga di kejauhan. Tempatkan harapan Anda pada aliansi jahat, aliansi jahat. Tidak diragukan lagi, ini adalah harapan terakhir mereka. Meskipun pria berkemeja putih ini kuat, penguasa tiga istana jahat juga tidak lemah. Ada harapan, pada saat ini, Tian Wuxi dan yang lainnya sepertinya tiba-tiba menggenggam sedotan saat tenggelam, dan memiliki secercah harapan. Li Ming, sebaliknya, menyeringai lebar, dan dari waktu ke waktu dia akan melakukan semuanya di depan Tian Wuxi dan yang lainnya. Tian Wuxi dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Li Han juga menghela nafas lega saat ini. Faktanya, dia juga sangat stres. Terutama ketika penguasa aula ketiga alam jahat keluar, dia putus asa. Karena kekuatan wanita itu sungguh menakutkan. Di luar dugaan, kekuatan ayah kakak Ye ternyata begitu menakutkan. Li Han juga memiliki senyuman langka di wajahnya. Saat ini, orang yang paling menyesal tentu saja adalah Ji Molan. Saat dia melihat Kaisar Dao Zhou langsung terbunuh oleh pedang, wajahnya menjadi pucat seperti kertas, dan penyesalan melonjak dari dalam dirinya seperti air pasang. Dia tahu dia tidak memenangkan taruhan, dia tahu dia telah melewatkan kesempatan besar. Sebuah kesempatan yang dapat mengubah takdirnya dan mengubah klan Jimo. Di kejauhan, setelah kematian Kaisar Zhou, pria berkemeja putih merentangkan telapak tangannya, dan cincin Kaisar Zhou terbang ke tangannya. Dia tersenyum, lalu menunjuk ke arahnya, dan cincin itu segera terbang ke Ye Guan buru-buru menyimpan cincin itu, lalu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Ayah." Lelaki berkemeja putih itu tersenyum tipis. "Terima kasih untuk apa? Bukankah wajar jika seorang ayah membantu anaknya? Tipe orang yang tidak membantu itu tidak normal. Bagaimana menurutmu?" Di kejauhan, wajah pria berkemeja hijau itu tiba-tiba menjadi gelap. Ekspresi Ye Guan benar-benar membeku saat ini. "Astaga! Ayah sayang,
Apakah Anda ingin memberikan ide hadiah kepada putra Anda? Beranikah saya menjawab ini? Untungnya, pada saat ini, penguasa 3 istana jahat tiba-tiba berjalan keluar perlahan, menarik perhatian semua orang. Pria berkemeja putih tidak ingin menipu putranya. Dia segera tersenyum, lalu melihat ke arah penguasa istana ketiga alam jahat, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja mengatakan ingin menguburkan seluruh keluarga kita bersama-sama. Apakah kamu akan bertarung 1 lawan 3? Penguasa istana ketiga alam jahat tidak memiliki ekspresi di wajahnya. 3 lawan 1, bukankah itu yang akan dilakukan seorang pahlawan? Ayo bertarung sendirian." Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ambil tindakan." Penguasa aula ketiga alam jahat berkata, "Aku tidak akan melawanmu." Pria berkemeja putih sedikit mengernyit, dan melihat penguasa istana ketiga alam jahat tiba-tiba menunjuk ke wanita dengan rok polos di sebelahnya. "Aku akan melawannya sendirian." Pria berkemeja putih itu sangat kuat, dan dia tidak yakin akan menang. Pria berkemeja hijau juga seorang pendekar pedang, jadi dia tidak yakin. Dan wanita dengan rok polos ini biasa saja. Dia yakin akan hal itu. Bersambung.